Oke, kita tunggu sampai minggu depan, bulan depan ya. Ada TTM, sekalian kumpul-kumpul, sekalian ngobrol, belajar, mendekati ujian. Gimana, bisa nggak bulan depan? Ada bulan ya, kita minimal ya 3-4 orang lah, sampai ngobrol makan bareng. Selfie sama saya, oh boleh silakan. Udah, jadi biar kita ada rasa bersamanya gitu. Sekarang Juli, jadi bulan depan itu udah mau 17-an Agustus ini, sekalian ya bisa domba sih, nggak tahu. Oh, lagi ribut ya, nggak dipaksain kok, tenang aja. Yang nggak bisa pokoknya nggak masalah, misalnya penampilan dari siapa ya, aku beli makanan deh, bermampir saya juga. Alhamdulillah. Berapa orang sih semua? Angkatan 5 totalnya 11 ya? 12. Oke. Kemarin kita udah belajar sampai pesan barang pegang sini ya. Nah iya, bukunya dibuka, jangan lupa, soalnya ini bukunya nggak gitu kebaca kalau di komputer kayak ini. Oh wow, terus belajar akuntansi, siklus akuntansi plus dagang. Nah ini nih, saya tuh anak akuntansi, saya dulu kan akuntan, jadi ya akuntan, tapi saya paling males ngajarin akuntansi, ribet. Kita coba dulu, soalnya kalau akuntansinya ngajar tetap muka gampang, kalau online gini kadang suka bingung ngejelasin, tapi gak apa-apa ya, belajar. Pokoknya bukunya semua dibuka, pegang pensil atau pulpen atau apa, ntar kalau ada yang perlu dicatat harus dicatat keterangan. Boleh lampu ya, nah kerja oke. Mendeskripsikan transaksi perusahaan dagang. Oke, ini kurang lebih sama kayak akuntansi yang kita pelajarin semester lalu, mungkin udah lupa kali ya. Jadi kita doa deh, lupa lagi harus doa.
sekarang siklus akuntansi perusahaan dagang. Kita semester lalu belajar perusahaan jasa, akuntansi perusahaan jasa. Saya masih ingat banget, kita nerangin contohnya itu adalah salon, kan salon, terus dia di pertama kali membuat salon, punya modal, terus modalnya dibeliin peralatan, dibeli perlengkapan, pakai buat bayar sewa, terus sisanya jadi sisa awal modal itu jadi kasnya dia, jadi simpenannya dia. Jadi itu perusahaan jasa. Nah, perusahaan dagang itu sama. Bedanya kan perusahaan jasa dan perusahaan dagang apa kemarin? Coba. Dan tahu bedanya perusahaan jasa sama perusahaan dagang apa kemarin? Masa nggak ingat sih? Atau nih? Halo. Nggak ingat seperti itu? Bedanya perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Karakteristiknya berbeda, misalnya gimana? Bila perusahaan dagang harus ada yang berjual-belikan, sedangkan perusahaan jasa hanya menjual jasa. Oke, kurang lebih benar. Jadi perusahaan dagang itu harus ada dagangannya. Namanya perusahaan dagang ada dagangannya, ada barang yang kasih, yang diperjualbelikan. Kalau jasa yang nggak ada jasa, nggak ada barang yang diperjualbelikan. Dan kayak perusahaan jasa itu kemarin dah salon kan ada barang yang diperjualbelikan, nggak ada, dia cuma jual jasa potong rambut, jasa krimbat, jasa kemudian namanya rebonding segala macam. Nah, kalau perusahaan dagang ada yang diperjualbelikan, misalnya perusahaan toko, saya buat toko elektronik, saya jual kulkas, jual laptop, jual handphone segala macam, itu ada yang diperjualbelikan. Jadi perbedaannya jelas. Masalah barang, ada barang yang diperjualbelikan atau enggak gitu. Tapi hati-hati, barang itu dia menjual barang doang, nggak membuat barang. Kayak pabrik sepatu, misalnya dia membuat sepatu, itu bukan perusahaan dagang, itu perusahaan manufaktur, karena dia membuat sepatu dari awal hingga jadi sepatu. Kalau perusahaan dagang ya cuma dia pesan sepatu terus kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi, itu namanya perusahaan dagang. Ini harus diingat-ingat nih, jangan sampai salah. Nah, pertama itu pencatatan bukti transaksi. Jadi ada transaksi jual beli dulu kan, kita ambil barang di toko apa gitu kan, kita beli barang dari agen, terus kemudian kita masukin jurnal. Ingat kan jurnal, harta itu di debit kalau bertambah, utang sama modal itu di kredit kalau bertambah. Jadi harta, utang, modal, prinsipnya gitu. Harta itu ada kas, ada peralatan, ada perlengkapan, ada persediaan, terus kalau utang ya utang usaha, modal kita. Terus kemudian diposting ke buku pembentuk. Jadi kita pisahkan yang akun tes mana aja, akun persediaan mana aja, akun perlengkapan mana aja, kemudian akun modal mana aja gitu. Jadi dikelompokkan semua berdasarkan akunnya. Terus kemudian pemindah bukuan ke buku besar. Oh ya, ini mengkelompokkan dari posting berdasarkan jenis akunnya, akun kas, akun persediaan, akun peralatan, akun perlengkapan. Habis itu menghitung harga pokok penjualan. Ini yang nggak ada di perusahaan jasa. Apa itu harga pokok penjualan? Ini dicatat penting. Harga pokok penjualan adalah harga beli kita kepada agen. Bahasa gampangnya gitu. Jadi kita beli ke agen harganya berapa? Dengan harga pokok penjualan. Ibaratnya kayak modalnya berapa, belinya berapa. Jadi kita beli di agen harganya berapa, terus kita jual lagi.
Terus pengikhtisaran dari saldo buku besar. Jadi saldo buku besar itu kita buat neraca saldo. Neraca saldo ingat ya, urutannya itu harta, utang, modal, pendapatan, beban. Habis itu ada kertas kerja. Ya, kayak kemarin kita belajar nggak video detail tapi nggak apa-apa. Terus itu laporan keuangan, jadinya laporan keuangan. Nah, ini ada outputnya di akuntansi adalah laporan keuangan. Maksudnya laporan keuangan apa aja? Sebut aja satu. Ada yang laporan keuangan. Sebut satu laporan keuangan. Tahu? Apa? Nama laporan keuangan apa aja? Terstruktur. Nah, laporan keuangan apa? Pertama adalah laporan laba rugi. Apa lagi? Neraca. Neraca. Itu apa lagi? Neraca udah. Bisa lagi laporan perubahan modal sama neraca, laporan perubahan modal, laporan laba rugi. Kemudian ini apa lagi yang bisa saya buat? Saya jadi lupa. Oh iya, pengaruh kas, betul, tepat sekali bawahnya. Perubahan modal. Bukan neraca saldo ya, Mbak. Neraca doang. Neraca saldo kan neraca awal. Neraca itu kan neraca akhir. Tuh. Terus laporan perubahan modal terus ada laporan arus kas, nah terakhir catatan atas laporan keuangan. Sebenarnya jarang dibuat sih catatan atas laporan keuangan ini, tapi ini jadi laporan keuangan gitu. Keterangan-keterangan aja sih. Laporan arusnya sih kita juga nggak belajar nanti namanya kita belajarnya nanti di nggak belajar di pelajaran SMA tuh ada laporan arus kas. Oke, bisa penutup dan jurnal umum. Oke, langsung masuk. Nah, catatan jurnal umum sama kayak yang waktu itu ya. Nah, kita buat jurnal. Oke, jurnal umum ini kita lihat contoh tanggal 1 Oktober 2006. Toko rezeki membeli barang dagangan dengan tunai dari toko makmur 5.000 kg beras. 1 kilogramnya itu 5.000 rupiah. Jadi ada 5.000 kg beras. 1 kilogramnya itu 5.000 rupiah. Jadi tinggal dikaliin aja. 5.000 dikali 5.000. Hasilnya ada 25 juta. Jadi harganya itu 25 juta. Karena dia beli beras 5.000 kilo, harga per kilonya itu 5.000. Nah, pokoknya dia harganya itu 25 juta. Dengan syarat bayaran 3/10 N 30. Maksudnya artinya apa? 3/10 N per 30. Ini pasti keluar nanti di UN. Kayak gini. Artinya apa? 3/10 N per 30. 3/10 artinya apa? 3/10 ya termin. Terus 3/10 artinya apa? 3 itu maksudnya apa? 10 artinya apa? Ini kata ya. Kemarin kita udah belajar tapi masih banyak yang lupa.
3/10 M30. Artinya 3/10 ini dia dapat bonus 3%, bonus 3%, diskon 3%. Diskon 3% apabila dibayar dalam 10 hari. Gitu. Itu pertama. Jadi kalau dalam 10 hari dia udah bisa bayar, dia dapat diskon 3%. Dan N30 artinya harus dibayar maksimal 20 hari. Jadi setelah fakturnya keluar, faktur penjualannya keluar, terus dia, faktur itu apa ya, bukti pembelian dia. Setelah 10 hari dia akan mendapatkan, kalau dia bayar dia mendapatkan diskon 3%. Jadi dalam 10 hari itu kalau dia bayar dia bisa mendapatkan bonus diskon 3%. Terus dia maksimal harus bayar maksimal 30 hari setelah faktur diterbitkan. Jadi fakturnya dikasih nih, dia harus bayar setelah 30 hari itu, nggak boleh lebih. Kalau lebih nanti dia kena bunga. Terus tanggal 5 Oktober 2006 Toko Rezeki menjual dengan kredit barang dagangan tersebut 4.000 kg beras dengan harga 5.500 kepada toko aman senilai 22 juta rupiah dengan syarat termin pembayaran 2/10 M30. Coba artinya apa nih sekarang? Belajar baca nih. 2/10 M30 artinya apa? Ayo. Bentar. Diskon 20% juga dibayar dalam 10 hari. Terus N30 apa? N30 artinya oke, betul, tepat sekali. Jadi gitu ya, udah mulai ngerti ya. Oke. Nah sekarang harus kita tadi belajar jurnalnya dulu. Oke. Yang tanggal 1 dulu, tanggal 1. Nah, kita lihat tanggal pertama dulu. Oktober 2006 Toko Rezeki membeli barang dagangan dengan tunai. Toko Makmur 5.000 kg beras, 1 kg itu 5.000, senilai 25 juta. Nah jadi kita kan beli barang nih, barang dagangan tunai. Nah jurnalnya apa? Kalau tunai kan berarti kita ngeluarin kas. Gimana sih dengan tunai tapi ada salah nih, ini bukan tunai nih, dengan kredit. Ganti ya, bukan tunai tapi dengan kredit. Nomor 1 tanggal 1 tuh ganti bukan tunai, kredit. Oke, dengan kredit kita dapat barang dagangan nih, jadi namanya persediaan barang dagangan. Oke, ada persediaannya. Persediaan itu harta kita, jadi kalau harta bertambah di debit. Nah di sisi kreditnya itu apa? Utang ya, utang kan kredit kan, kalau nambah kan kita belinya kredit, kita beli secara kredit, berarti secara utang. Kredit itu bahasa halusnya utang ya. Jadi kalau secara kredit itu secara utang. Jadi maksudnya kan ini debit itu agak kiri, kredit itu agak ke kanan gitu, kiri dan kanan. Debitnya itu persediaan barang dagangan. Ingat ya, persediaan. Jadi kita beli barang sebagai persediaan kita. Kalau kita di laptop, itu persediaan kita, persediaan barang dagangan.
persediaan adalah barang yang tersedia untuk kita jual. Itu persediaan. Jadi kita dapat persediaan senilai 25 juta. Terus utang usaha, karena kita belinya kredit, jadi di debitnya persediaan, di kreditnya apa? Utang, ya kan? Karena utangnya bertambah, persediaan bertambah, utangnya bertambah. Namanya kredit. Jadi sebesar 25 juta juga. Tambah situ mah ya. Nah, terus tanggal 5 nya. Tanggal 5 Oktober 2006, toko rezeki menjual dengan kredit. Tadi dia udah beli secara kredit, sekarang dia jual lagi dengan kredit. 4.000 kg beras harga 5.500.000. Nah, dia ngambil untung kan. Tadinya dia belinya 5.500. Tadinya dia ambilnya tuh 5.000 dari agennya. Terus dia jual lagi 5.500 per kilonya. Gitu. Jadi kan tidak beruntung banyak. Dia udah dapat untung. Terus kita catat di sini. Dia menjual dengan cara kredit, artinya dia ngutangin orang. Dia ngutangin orang dengan cara kredit. Nah, dia namanya piutang usaha. Kalau dia ngutangin orang namanya piutang usaha. Nah, terus ininya penjualan, di kreditnya jualan gitu. Jadi ada piutang, ada penjualan. Terus kemudian ini kan harga dia jualnya berapa? 22 juta. Kemudian namanya harga penjualan. Harga penjualan itu di debit. Berarti mau apa? Harganya dia, modal dia berapa? 20 juta. Terus persediaan barang dagangan itu 20 juta. Gitu. Jadi totalnya total ya 20 juta ini. Ini 20 juta adalah harga dia beli reagen, ya kan? Karena yang dijual itu 400 kg. Ini kan yang dijual 400 kg. Nah, dia modalnya itu 1000 kg. Dia modalnya itu 5.000 per kilogram ya. Jadi tinggal dikaliin, hasilnya ada 20 juta. Ini 20 juta. Ini 22 juta, ini 20 juta. Ini harga jual dia ke pelanggan dia. Ini harga beli dia dari agen. Gitu. Jadi harga pokok penjualan di debit, terus di barang di kredit. Gitu. Ini penggunaan metode perpetual. Nah, terus apa lagi? Nomor 8 nih. Kita lihat tanggal 8 apa? Tanggal 8 adalah dibayar sebagian utang usaha pada toko makmur. Dia bayar ke agen sebesar 10 juta. Ada pembelian 1 Oktober 2006. Dia bayar ke agen. Jadi utang usahanya berkurang. Kalau utang usaha berkurang di debit, kalau di kredit. Ingat ya, utang. Saya kasih lagi atau lagi. Harta dengan utang tambah modal. Harta itu di debit. Ini debit. Utang sama modal itu di kredit. Harta itu contohnya apa aja? Ini beli cat ya. Ini nggak bakal saya ulang lagi. Harta itu harta utama kas. Kedua apa? Utang. 3 apa? Perlengkapan. 4 apa? Persediaan. 5 apa? Perlengkapan, persediaan, peralatan, dan lain-lain. Utang sama modal ya utang, terus modal, gitu aja. Utang kan banyak jenisnya. Utang usaha, utang apa? Ya, utang bank, ya. Itu sebenarnya modal menurut kita. Gampang. Nah, ini kalau jadi ini harta itu kalau bertambah di debit, utang sama modal kalau bertambah di kredit. Nah, mereka kalau berkurang
harta nih kalau berkurang dia pindah ke kredit, utang sama modal kalau berkurang juga pindah ke debit gitu. Caranya gitu ya. Udah modal, kemudian ya kita masih sekarang gini, kan dia tadi bayar itu utang usahanya, dia bayar utangnya dia sebagian, tadi di kredit pindah ke debit ya kan, ini utang nih kan, kalau pertama di kredit, nah dia tuh bayar utang, dia toko beras ini bayar utang ke agennya, nah tadi kredit dipindah ke debit, boleh dia bayar utangnya pindah ke debit. Di kreditnya adalah potongan pembelian diskonnya, karena tadi kita udah dikasih tahu kan kalau belinya di bayarnya itu dalam kurun waktu 10 hari dia dapat diskon pembelian, nah dia itu bayarnya cepat, dikurang di 10 hari, makanya dia dapat potongan pembelian 3% ya, segini 100.000. Terus dia bayar casnya 9.700.000 sisanya. Oke, terus terakhir adalah yang tanggal 12 ini. Tanggal 12 apa? 15 Oktober diterima pelunasan dari toko aman atas pembelian 5 Oktober. Jadi dia itu pelanggan kita bayar utangnya dia. Jadi kita dapat uang kan, otomatis kalau kita dapat uang kasih nambah, di sini nambah kas. Kalau kas nambah, kas kan harta, kalau tambah dia di debit. Kalau kita pakai untuk beli kayak ini kan kas berkurang, kita taruh di kredit karena dia berkurang, harta kan berkurang di kredit. Sekarang harta bertambah, kasnya bertambah, jadi di debit karena orang bayar utang kan ke kita dapat uang. Nah karena dibayar cepat dalam tempo waktu 10 hari, dia dapat diskon nih si pelanggan kita sebesar berapa persen tuh, tinggal dikaliin aja hasilnya segini, 100.000. Nah kemudian piutang usaha berkurang, kenapa? Kan tadi kita ngasih piutang ya, kita ngasih utangan ke dia, nah piutang ini udah dibayar sama dia, nah makanya berkurang. Piutang itu masuk ke apa? Kan piutangnya debit kan, harusnya di debit, piutang itu di debit. Nah karena dia berkurang piutangnya, dia masuk kredit, jadi kredit. Nah ini kan dia jadi debit kredit. Oke. Bisa dimengerti? Nah, ini ada layout. Berikutnya, jurnal khusus. Jika frekuensi terjadinya transaksi sudah banyak, maka jurnal umum tidak mampu lagi digunakan untuk mencatat transaksi tersebut. Selanjutnya, ada alternatif lain yang dapat digunakan untuk mencatat transaksi tersebut, yaitu jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi sejenis, misalnya untuk transaksi pembelian dengan kredit akan dicatat dalam jurnal pembelian. Jurnal khusus ini terdiri dari jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas. Pokoknya jurnal khususnya jurnal pembantu. Jadi dia itu gunanya untuk membantu kalau transaksinya udah banyak banget, dipakai ini jurnal pembelian, jurnal yang khusus digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang. Jadi kalau pembelian barang tuh dicatat di sini jurnal khusus. Terus jurnal penjualan nih, kalau ada penjualan aja dicatat di sini. Terus ada jurnal penerimaan kas, kalau ada orang bayar utangnya taruh di sini. Ini kita penerimaan kasnya aja. Gitu ya. Terus jurnal pengeluaran kas, ada penerimaan kas, ada pengeluaran kas. Jadi kalau ini kita membayar penjualan, kita membayar pembelian kita, membayar ke agen,
itu dicatat di sini. Terus jurnal memorial, jurnal umum. Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dicatat di jurnal kerjanya, jurnal biasa, jurnal umum. Jurnal yang kita pakai biasa. Nah, ini contoh penerapan dari penjualan dapat sebagai berikut. Ini kita rezeki nih. Ini ada neraca. Ini tuh laporan keuangan kayak gini, neraca nih. Jadi kalau kalian punya perusahaan besar, nanti insya Allah bikin kayak gini. Harus sama. Jumlahnya harus sama, nggak boleh enggak. Debit dan kredit itu harus seimbang namanya. Jadi namanya itu cash. This one? Is it cheese? Yeah, not yet. I will just for dinner aside after this. Ya, jadi debit dan kreditnya harus sama, nggak boleh enggak. Akuntansi itu saya juga sampai pusing ya, setengah mati. Ini gimana kok nggak seimbang debit kreditnya ya, udah capek-capek ngerjain nggak beres, artinya nggak seimbang, nggak sama. Makanya jadinya balance itu adalah atau juga yang sama itu tujuan akhir, jadi akuntansi harus sama. Ini balance. Nah ini kita bisa lihat nih harta itu apa aja sini. Ini contohnya kas, piutang, persediaan. Nanti ya persediaan itu cuma ada di perusahaan dagang. Persediaan cuma ada di perusahaan dagang. Kalau di perusahaan jasa ada persediaan, soalnya dia nggak ada yang jual. Kalau perusahaan dagang tuh ada yang dijual. Nah persediaan. Terus ada perlengkapan. Terus ada tanah harta juga dong juga. Terus ini akumulasi penyusutan. Itu kan harta tapi dia di debit. Terus akumulasi penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan tindakan. Kenapa? Apa sih akumulasi penyusutan itu? Kalian nggak penyusutan apa? Penyusutan tuh gini, penyusutan itu kita nih beli mobil baru kita pakai pertama kali masih bagus, kita beli harganya itu 500 juta, kita beli mobil baru masih bagus, kita pakai sebulan bagus, setahun udah mulai lumayan ada mesin-mesinnya udah ada yang dikit-dikit rusak, 2 tahun 3 tahun makin rusak sampai 5 tahun udah jelek. Nah penyusutan itu gitu, penyusutan tuh kita menghitung nilai mobil ini berapa tiap tahun, dia berkurang berapa. Sekarang tahun pertama dia berkurang 20 juta, tahun kedua dia berkurang juga 20 juta terus sampai dia 10 tahun habis nilainya gitu. Jadi dia tuh dihitung, penyusutan itu dihitung nilai yang kita perhitungkan karena dia dipakai terus. Jadi gini, mobil nih kita terus tiap tahun kan pasti nyusut itu kualitasnya berkurang, kualitas mobil berkurang. Jadi dia nyusut berkurang. Nah, itu penyusutan, nilainya kita kurangin. Nah ini kredit, ini yang dilihat apa tadi? Utang tambah modal. Yang harus tahu itu harta itu apa aja? Kas, piutang, persediaan, itu harus dihafalin. Harta itu harus tahu. Terus lagi nih, oke. Nih transaksi selama sebulan, apakah ada jurnalnya? Banyak ya, ada jurnalnya ya. Iya, ada jurnalnya. Penjualannya dikelompokkan. Nah
Nah, kita lihat dulu halaman 100. Halamannya itu halaman 32. Berikut ini transaksi yang terjadi selama bulan Desember. Membeli dengan kredit 400 kg. Ini nanti masuk ke jurnal pembelian. Ya kan? Terus dijual tunai. Nah, ini ke jurnal penjualan. Ini semua dikelompokkan di sini. Ini jurnal jualan, terus jurnal pembelian. Pokoknya kelihatan semuanya itu adalah keterangannya. Tuan Chandra. Piutang usahanya. Oh ya. Tanggal 2 Desember misalkan. Coba kita lihat tanggal 2 Desember. Nih, ribet yang ngajarin. Nah, kalau pakai komputer gitu. Dijual tunai 200 kg jagung. 1 kg jagung itu 3.000. Pada Tuan Andi, diterima pelunasan dari Tuan Andi atas penjualan bulan lalu sebesar 4.500.000 tanpa potongan, dijual dengan kredit 300 kg kedelai kepada Tuan Chandra. Ini transaksi sama tanggal 2. Jadi kita lihat Tuan Andi itu dia apa namanya? Kita ngejual ke dia tuh 3.000 kali 200 berapa? 6 juta. Terus dia bayar 6 bulan lalu tuh 4.500.000. Jadi 6 juta keluar, 4.500.000 masuk. Lihat. Begini. Oh, Tuan Chandra, ini Tuan Andi. Tuan Andi kan. Tuan Chandra kan 5 juta. Oh, ini utangnya. Daftar utang. Mungkin di atas daftar utang nih. Jadi tinggal kurang-kurang di sini aja. Ya pokoknya gitulah intinya lah. Dia cuma ngitung ini. Piutangnya berapa artinya. Terus harga pokok penjualan bisa ya bedain ya. Harga pokok penjualan itu adalah jumlah dimana kita beli dari agen. Kalau piutang usaha, harga kita jual ke konsumen kita, pelanggan kita. Nah, terus persediaan barang dagang kita berapa, terus penjualannya berapa, penjualan uang kita berapa. Gitu. Jadi semua berdasarkan pelanggan. Saya kerja gini juga. Tapi udah ada aplikasinya jadi nggak ribet. Kalau ini kan kita belajar manual. Ini pembelian, semua yang dibeli nih dicatatnya. Gitu. Ini dibeli. Terus dan penerimaan cash. Nah ini semua uang yang kita kena, jadi ada penjualannya, kita dapat uang berapa. Jadi kita ngejual secara kredit, nanti pas dia bayar nyicil itu uangnya ditaruh di sini, dicatat di sini. Persediaan berkurang berapa, penjualan berapa, kasnya berapa, harus sama. Terus ini jurnal pengeluaran kas. Nah ini yang semua ya kita membayar ke agen, dicatat di sini. Gitu ya. Ada uang usaha, utang usahanya berapa, utang berapa, terus kasnya kita keluarkan berapa, gitu, berkurang terus. Nah terakhir adalah utang usahanya tuh 20.300.000. Oke. Ini jurnal umum biasa aja, ada retur. Tahu retur kan? Malam balik lagi. Tahu retur ya? Retur itu dari kata apa? Return. Apa itu return artinya? Pengembalian. Jadi dia tuh mengembalikan. Misalnya berhasil udah jelek terus jual, dia nggak mau kita. Terus loh,
ada yang pakai kelas-kelas ini. Halo, 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 halo. Ada yang login dari ini, tiba-tiba saya nggak bisa masuk. Oke, jadi ada ini, ada retur. Atau retur adalah pembelian, retur penjualan. Jadi kita jual barang ke orang, seorang yang rasa barangnya jelek, nggak sesuai apa yang dia mau, terus dia mengembalikan itu ke kita. Itu namanya retur penjualan, sosiologi ya. Jadi terus dia itu ngulangin kas kita, dan tadinya kita udah jual dia kita udah terima uang dia, terus dia mengembalikan barangnya karena nggak sesuai dengan apa yang dia pengen atau yang kualitasnya jelek. Jadilah namanya retur penjual. Dan persediaan barang dagang, debit, harga uang penjualan, kredit. Nah ini ya ini mau balik dong. Itu ada buku pembantu piutang, jadi kita membantu mencatat piutang. Piutang ngerti kan ya? Jangan sampai ngerti, masa udah nyampe sih piutang nggak ngerti. Apa tadi Kang? Apa bedanya piutang sama utang? Coba. Bedanya utang sama piutang. Kalau piutang bayar utang, salah. Utang tuh minjem, kalau piutang itu masih pinjaman. Jelas nggak bedanya? Oke, betul. Jangan sampai terbalik ya, jangan sampai nggak ngerti, ini penting. Penagihan konsumen utang, pokoknya nggak usah ribet-ribet deh. Intinya utang itu minjem, kalau piutang itu masih pinjaman. Udah ngerti ya? Oke, lanjut terus. Buku pembantu piutang, jadi kita catat nih orang yang kita kasih pinjaman, nggak cuma uang, pinjaman itu dalam bentuk barang. Jadi misalkan nih, saya nih jual beras, saya pedagang beras, saya jual beras ke Mbak Sri Muji. Mbak Sri Muji bayarnya nanti 2 bulan lagi. Nah, saya ngasih piutang ke Mbak Sri Muji, saya ngasih pinjaman ke Mbak Sri Muji itu. Nah, Mbak Sri Muji itu namanya ngutang saya ngasih piutang ke Mbak Sri Muji, Mbak Sri Muji utang saya. Jadi bedain, piutang sama utang itu dua hal yang berlain tapi dekat. Iya Mbak, pakai buku ya, kita bisa bawa bukunya. Jadi soalnya emang saya bisa ngejelasin lagi gimana cara membuat tulisan ini menjadi lebih jelas ya. Jadi piutang semua dicatat di sini. Ini teknis sih ya, udah pelajaran gitu. Sekarang kelihatan angkanya banyak gitu, jadi mungkin udah pusing duluan, pasti gampang. Cuma dikelompokkan berdasarkan orangnya aja, jadi kita punya transaksi ke orang, kita jual ke orang, kita berdasarkan orangnya. Jadi orangnya utang berapa kita, dia punya piutang berapa kita.
contoh Tuan Bandi. Tuan Bandi itu saldo awalnya itu dia 3.200.000, terus kredit artinya dia bayar utang, dia bayar kita 3.200.000 lunas kan, dia utang dia 3.200.000, dia bayar 3.700 lunas. Nah terus kita ngasih piutang ke dia, kita ngasih dia ngutang ke kita ngasih piutang ke dia 750.000 sama 620.000. Nah dan belum dibayar sampai sekarang. Terus dicatat kan persinahnya berapa. Alright, ini udah sama nih. Nah, ada lagi buku pembantu persediaan. Jadi dikelompokkan nih, persediaan ada jagung, ada kedelai, ada beras. Kan persediaan banyak ya, banyak jenisnya. Kalau kita misalkan toko elektronik ya, kita menjual TV, menjual mesin cuci, menjual kipas angin, menjual AC, ya itu kita kelompokkan persediaannya, nggak bisa kita satuin. Kita kelompokkan misalnya AC ada berapa, kipas ada berapa, terus mana mesin cuci ada berapa, jadi dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Ini kalau ini kedelai itu berapa, terus jagung berapa, itu dengan persediaan. Jadi persediaan, ingat, persediaan adalah barang yang tersedia untuk dijual. Gitu ya, persediaan. Ini dicatatnya kayak gini. Masuknya berapa, persediaan keluar berapa. Jadi masuk itu tergantung kita beli dari agen berapa, kita belanja jagung agen berapa bereh, terus keluar berapa bereh, keluar itu maksudnya yang kita jual gitu. Terus kacang hijau, kacang tanah, banyak kan dia jenis persediaannya, banyak kan, nggak cuma beras, nggak cuma keledai. Terus lagi buku pembantu utang usaha. Kalau tadi piutang, sekarang sebelum yang tadi kan ada piutang ya, sebelum buku pembantu persediaan, sekarang ada buku pembantu utang. Ingat ya bedanya piutang sama utang. Piutang itu kita ngasih pinjaman, utang itu kita minjem. Gitu, minjem, dipinjem tuh bukan cuma uang, tapi barang dagangan juga. Tapi bisa, ini cuma ya ini sama kayak di piutang, tapi ini cuma beda pembantu utang. Misalnya ini tadi saldonya 2.400.000 nih, Tuan Harno ya, Tuan Harno itu 2.850.000 saldonya. Nah terus dia dilunasin. Nah pelunasan 2.850.000 dibayar sama dia, di debit. Kenapa debit? Karena utang kan harus di kredit, kalau bertambah kan di kredit. Nah dia berkurang utangnya, maka di debit, kita taruh di debit. Terus pelunasan 2.850.000 dilunasin sama dia. Terus itu pembelian, kita beli ke agen, kita ngutang tambah 780.000, kita beli Tuan Harmo ini. Terus kita beli lagi 1.500.000. Jadi kita tadinya utang sama si Tuan Harmo ini, Harno ini 2.450.000, terus kita lunasin 2.850.000 tanggal 3, terus tanggal 6 kita ngutang lagi tanggal 15. Jadi total utang kita
Sekarang duitnya 280.000. Ya. Terus. Ini masih di yang utang. Buku pembantu utang. Intinya cuma nyatet utang kita ke agen. Jadi kita beli di banyak agen, gak cuma satu agen. Itu jadi ya berapa agen. Terus oke. Itu ya, buku-buku pembantu. Nah, sekarang pemindahan atau posting ke buku besar. Jadi tadi kita udah kelompokkan utang segala macam, utang persediaan segala macam kita kelompokkan. Kemudian kita masukkan ke buku besar. Lihat halaman 45 sekarang. Nah ini buku besar. Kas. Jadi kita kelompokkan kas semua. Tadi dari yang jurnal kita buat jurnal yang tadi inilah yang transaksi pembelian, beli berapa, kemudian jual berapa, terus ya gitu bayarannya berapa, orang bayar kita berapa. Nah, jadi yang namanya kas semua dikelompokkan ke kas semua. Ini kas semua. Kas ini isinya kas semua. Selama bulan Desember. Terus piutang semua. Nah ini piutang semua selama bulan Desember. Nah ini riwayat persediaan barang dagangan. Nah inilah gunanya tadi kita nyatet piutang, buku pembantu piutang tuh ini gunanya buat di sini nanti. Saldonya berapa, gampang jadi kita tahunya. Ini juga ini persediaan barang dagangan tuh. Kita buatkan tadi bukunya apa? Sini gunanya. Tuh semua keluar masuknya persediaan barang dagangan tuh di sini. Kita catatnya. Jadi kita bisa tahu total akhirnya berapa. Total akhirnya senilai segini. Persediaan barang dagangan kita senilai segini. Terus kita bisa juga di sini kas kita senilai segini. Terus piutang kita senilai segini, 7.625.000. Terus perlengkapan senilai segini, 7.210.000. Itu ini. Jadi kelompok semuanya. Tanah. Kalau tanah cuma satu doang tadi. Karena transaksi tanah kan cuma satu doang tadi. Gedung ya gedung. Terus akumulasi pencatutan gedung. Peralatan cuma sekali doang, ada transaksinya di atas. Terus utang usaha juga banyak nih, ada 3. Jadi kita bisa tahu. Karena kan tadi aku membantu utang, jadi nggak perlu kita lihat aja situ saldo akhirnya berapa, kita tahu ini. Setelah itu nah utang bank cuma satu doang dari utang bank. Terus ada modal kita, modal Sidika Andika Amben ini senilai 100 juta. Penjualan yang kita tadi ada buku bantu penjualan, nah inilah kita gunakan di sini, jadi kita bisa tahu semua berapa kali. Tadi juga ada saya bilang ada return, ada return. Nah ini return nih, senilai segini, potongan tunainya segini, pembelian kalau segini selama bulan Desember. Nah semuanya udah. Terus listrik lah. Habis itu beban sewa kendaraan, macam-macam beban pokok, beban gaji karyawan pokok. Terus menghitung harga pokok penjualan.
Nah caranya gini, ini beda lagi nih, harga pokok penjualan jadi totalnya berapa. Jadi cara taunya berapa harga pokok penjualannya, jadi harga pokok penjualan itu apa, harga kita beli di agen. Nah gini ya, kan kita beli di agen banyak ya, beda agen beda harga walaupun barangnya sama, beda harga. Kadang juga di satu agen beda harga. Nah kita bisa mencari uang yang kita keluarkan untuk belanja barang itu sebagai modal kita, ya kan? Kita beli beras misalnya, kita belanja beras untuk kita jual lagi. Nah kita modal beras itu kita ngitungnya kayak gini, karena banyak banget selama sebulan kita nggak mungkin ngitung satu-satu. Kita gini, jadi persediaan barang awal kita punya berapa sebulan, tambah pembelian kita berapa, kita beli selama satu bulan itu berapa banyak. Terus ada beban angkutnya itu biaya angkutnya, kalau ada biaya angkutnya berapa, kalau ada ketersediaan bisa kita mengembalikan barang yang apa namanya nggak sesuai sama keinginan kita kembaliin. Nah ini berapa pengembaliannya, itu pengembaliannya berapa, kalau ada potongan pembelian diskon berapa, habis itu pembelian bersihnya berapa, totalnya berapa, habis itu barang yang tersedia untuk dijual, jadi barang yang adiknya total segini, terus dikurang persediaan akhir, jadi kita punya persediaan di akhir bulan ada berapa, terus dikurang gitu aja sesuai dengan harga pokok penjualan. Ini cara mencari harga pokok penjualan, ini rumusnya ya, agak ribet ya. Jadi intinya harga pokok penjualan adalah persediaan barang awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir, itu namanya. Oke, ini contohnya sini. Nah ini contohnya kita bisa baca, kerjakan dulu ya, kita baca dulu contoh soalnya. Data berikut yang dimiliki oleh toko Rahayu. Persediaan barang dagangan awal, nah ini persediaan barang awal sebesar 30 juta. Ini pembelian selama 1 bulan sebesar 120 juta. Ini terus ada potongan pembeliannya 3 juta. Melakukan pengembalian returnya ini barang yang rusak, pembelian barang yang rusak, retur pembelian sebesar 6 juta. Jadi kita bisa kelompokkan dulu. Tulisannya nggak jelas. Iya mbak, jadi kalau bisa pakai bukunya. Soalnya saya juga nggak tahu nih gimana cara untuk bisa ngebuat jelas. Jadi aku nanti harus pakai bukunya, jadi nggak bisa nggak buku. Jadi saya juga bingung gimana cara supaya bikin tulisannya jadi jelas. Maka sambil ngelihat bukunya, ya saya tahu. Persediaan barang dagang awal 30 juta. Terus pembelian 120 juta. Terus potongan pembelian 3 juta. Terus retur pembelian, artinya kita ngembaliin barang yang rusak 6 juta kan. Nah ini data yang kita dapat di halaman ini.
ya. Terus oke. Ini terus kita dapat info lagi di sini. Ongkos angkut, artinya beban angkut. Maksudnya beban angkut 1.200.000. Terus akhir periode itu kita ngelihat barangnya, sisi kita cek satu barang itu cuma tersisa 35 juta. Jadi biaya angkutnya 1,2 juta. Sediaan akhirnya itu 5 juta. Biaya angkut 9 juta. Persediaan akhir berapa tadi? 35 juta ya kalau nggak salah. 35 juta ya. Nah, langsung kita masukin angka-angkanya di sini. Di sini di halaman berikutnya. Jadi persediaan barang awalnya 30 juta ya. Terus pembeliannya 100 juta, diangkut pembeliannya 1.200.000. Dikurang dengan kreator pembelian. Barang yang kita nggak jadi beli. Potongan pembelian. Yang nggak, kalau dapat potongan kan kita jadi nggak harus bayar kan, maka dikurangi. Ini dikurangi 121, ini dikurangi ini, hasil ini. Terus ini ditambah dengan ini. Hasil ini. Barang yang tersedia dijual. Bisa dikurangi persediaan akhir. Ini persediaan akhir ini. Terbentuklah harga penjualan 107.200.000. Minimal ini bisa nih HPP gampang. Matikan masukin ke rumusnya dan ikuti pada halaman ini. Itu. Oke. Sampai HPP ada yang ditanyakan? HPP, harga pokok penjualan. Oke, saya ya. Bisa sini minimal bisa. Beban angkut itu adalah ongkos angkut, ongkos kirim. Kalau di soalnya itu namanya adalah ongkos angkut. Nih, beban angkut namanya. Ongkos angkut. Udah. Minimal sampai minimal bisa ngitung harga pokok penjualan. Gitu aja. Dulu ya. Jadi hari ini kita sampai belajar harga pokok penjualan dulu. Nanti ini soalnya kalau banyak harus dipelajarin lagi. Kita lupa. Kan saya yang kita angkut nanti. Kalau udah lama nggak belajar ya lupa. Udah sampai ini bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan sekarang ditanyakan, kalau ada kita sudahi pertemuan ini. Jadi sampai ini kita baru meneruskan tentang penginfisaran dari saldo buku besar. Gitu.
ada ya, nggak ada kita tutup ya. Kita baiknya baru masuk, kita udah mau selesai. Nggak ada yang tanyakan, kita tutup aja. Kita tutup dengan menafaskan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa pelajarin lagi karena aku masih agak rumit. Jadi biasanya oke nggak apa. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Sampai jumpa.